Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan kisah hidup seorang jenderal pahlawan revolusi, yaitu Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Siapa yang berani menginjak bayang-bayang Bung Karno harus terlebih dahulu melangkai mayat saya, semboyan seorang jenderal yang sangat cinta dan setia terhadap Bung Karno, Presiden RI waktu itu. Tak heran bila ia menjadi salah satu tangan kanan dan kepercayaan sang proklamator. Karena kedekatannya, tak jarang pula berhembus isu bahwa Bung Karno mempersiapkan Ahmad Yani sebagai calon presiden penggantinya. Walaupun dekat dengan Bung Karno, ia tidak setuju terhadap konsep Nasakom, sehingga PKI pun makin membencinya. Itulah prinsip yang dipegang teguh sang pemberani. Dialah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia, Ahmad Yani, yang lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Ayahnya bernama Sarjo bin Suharyo dan ibunya bernama Murtini. Pendidikan formalnya diawali dari HIS atau tingkat SD khusus untuk anak-anak Bumi Putra di Magelang. Namun, ia pun pindah ke Bogor dan menamatkan HIS di Bogor tahun 1935. Selanjutnya, ia meneruskan pendidikan di Mulo atau setingkat SMP, bagian B, di Bogor, dan tamat tahun 1938. Setamat Mulo, ia pun masuk ke AMS atau setingkat SMA, bagian B, di Jakarta. Namun belum sempat menamatkan sekolahnya tersebut, ia pun berhenti tahun 1140 saat masih duduk di kelas 2 karena adanya milisi yang diumumkan pemerintah Hindia Belanda. Walaupun putus sekolah, ia harus mengikuti wajib militer yang diadakan pemerintah Hindia Belanda. Tercatat ia pernah mengikuti pendidikan pada militer topografis Davids Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif lagi di Bogor pada akhir tahun 1941, yaitu selama 3 bulan. Setelah tamat, ia mengawali karir militernya di Bandung dengan pangkat sersan cadangan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, ia mengikuti pendidikan Heiho atau pembantu prajurit Jepang di Magelang. Pendidikan tersebut hanya untuk pemuda-pemuda Indonesia. Selanjutnya, Ahmad Yani masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Karena prestasi dan kepandaiannya, ia pun menerima pedang samurai yang istimewa. Meskipun didikan oleh tentara Jepang, ia tidak segan-segan melawan tentara Jepang. Bakal pendidikan militer Belanda dan Jepang sangat berguna baginya untuk melucuti senjata Nakamura Butai di Magelang. Setelah bertempur selama seminggu pada awal kemerdekaan Indonesia, setelah Tentara Keamanan Rakyat dibentuk, ia pun diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto dalam usianya yang baru 21 tahun, yaitu pada tahun 1144. Ahmad Yani dipercaya menjadi Komandan Seksi 1 Kompi 3 Batalion 2 di Magelang. Sejak saat itu karir militernya semakin menanjak. Berbagai tugas mengamankan negara dari rongrongan berbagai pihak berhasil diselesaikannya dengan baik. Setelah proklamasi kemerdekaan, pasukan yang dipimpinnya bertempur dengan sengit dalam menghadapi agresi militer Belanda. Satu di desa Ngipik pada tanggal 23 Juli 1147. Bahkan ia berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Pada tahun 1148, meletus pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Musso di Madiun. Ahmad Yani pun turut serta memadamkannya. Berselang sekitar 3 bulan, yaitu 19 Desember 1948, Belanda pun melancarkan agresi militer kedua. Seperti halnya agresi militer 1, ia pun berhasil menahan gerak maju pasukan Belanda. Ia dipercaya sebagai komandan Wehkrechts II untuk wilayah pertahanan Kedu. Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan, terjadi pemberontakan di Jawa Tengah. Ia diserahi tugas untuk menghentikan dan penumpasan pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di era Jawa Tengah tersebut.
Untuk memenuhi tugas yang diberikan, ia membentuk pasukan khusus dengan nama Banteng Riders dan berhasil menumpas pasukan DITII. Karena bakat dan kemampuannya yang menonjol dalam menumpas pemberontakan tersebut, ia pun akhirnya ditarik menjadi staf Angkatan Darat setelah masa jabatannya sebagai komandan berakhir. Karena memiliki prestasi yang baik, tahun 1955 ia mendapat tugas untuk belajar di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat selama 9 bulan. Lalu ia pun mengikuti pendidikan selama 2 bulan pada tahun 1956 di Special Warfare Course London, Inggris. Sekembalinya ke tanah air, setelah menyelesaikan tugas belajar tahun 1958, Ahmad Yani menjadi asisten 2 operasi KSAD di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta. Namun karena terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat, Ahmad Yani yang masih berpangkat kolonel pun diangkat menjadi komandan Komando Operasi 17 Agustus di Padang, Sumatera Barat, dengan tugas khusus mengamankan Sumatera Barat dari pemberontakan PRRI dalam waktu relatif singkat. Pasukannya berhasil menduduki Padang dan Bukit Tinggi. Sejak saat itu namanya pun semakin cemerlang. Keberhasilan yang ditunjukkannya dalam mengemban tugas negara tersebut membuat pangkat kemiliterannya cepat menanjak. Pada tanggal 1 Januari pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal dan setahun kemudian menjadi Letnan Jenderal. Sejak bulan Maret 1162, Letjen Ahmad Yani menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, sekarang disebut Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Sendiri diangkat menjadi Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau Menko Hankam atau Kasab. Pada tahun 1164, setelah Dwi Kora, keadaan ekonomi Indonesia makin parah. Berbagai rencana pembangunan tidak dijalankan karena kesulitan dana. Akibatnya timbul berbagai konflik sosial dan ideologi yang dimunculkan oleh partai-partai politik dan Angkatan Darat. Sejak keberhasilannya menumpas pemberontakan di daerah, Angkatan Darat mendapat perlawanan dari PKI sebagai partai paling agresif. Ahmad Yani terkenal sebagai seorang tentara yang selalu berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketika menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat atau Mempangat, PKI mengusulkan untuk membentuk dan mempersenjatai Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani. Usulan itu ditentang keras oleh Angkatan Darat. Pada mulanya, pertentangan masih dalam jalur lembaga, tetapi akhirnya berubah menjadi tindakan kekerasan dan bertentangan dengan hukum. PKI pun menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Diisukan bahwa dewan tersebut dipimpin oleh Letjen Ahmad Yani. Adanya isu tersebut sempat membuat hubungan Presiden dan Angkatan Darat menjadi retak. Setelah menganggap situasi memungkinkan, PKI pun melancarkan kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September PKI 1965. Beberapa petinggi Angkatan Darat menjadi target penculikan. Pada dini hari sekitar pukul 4.35 WIB tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan Cakrabirawa pengawal presiden menjemput Ahmad Yani di rumahnya dengan dalih dipanggil presiden. Namun ketika akan berganti pakaian, Ahmad Yani ditembak secara membabi buta oleh 2 orang anggota Cakrabirawa di depan kamar tidurnya dan di depan mata salah seorang anaknya. Kecemerlangan karir militer Ahmad Yani pun berakhir di tangan PKI. Jenazahnya dibawa oleh para penculiknya dan dibenamkan dalam sumur tua yang berada di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam pencarian yang dipimpin oleh Soeharto atau mantan Presiden RI yang ketika itu menjabat sebagai Pangkostrat, jenazahnya ditemukan dan berhasil diangkat. 5 hari kemudian, yaitu tanggal 5 Oktober 1965, jenazah Ahmad Yani bersama korban lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dengan upacara kebesaran militer. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya,
pada tanggal 5 Oktober 1165, pangkat Letnan Jenderal Ahmad Yani dinaikkan satu tingkat menjadi Jenderal TNI Anumerta. Pemerintah Indonesia juga menetapkannya menjadi pahlawan revolusi melalui SK Presiden RI nomor 111 atau Koti tahun 1165. Selama karirnya di militer, sejumlah bintang kehormatan diperolehnya, di antaranya bintang RI kelas 2, bintang Sakti, bintang Gerilya, bintang Swidu Kemerdekaan 1 dan 2, Satya Lancana Kesetiaan 7 dan 16, dan Satya Lancana Kom 1 dan 5, 6, Satya Lancana Sapta Marga atau PRRI, Satya Lancana Irian Barat atau Trikora, dan Orden Non Naroden Irmich II Reda Yugoslavia pada tahun 1158. Itulah sejarah singkat kisah hidup seorang Jenderal Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.